Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Setiawan, NPM 20482011110084 dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan menyampaikan tentang deskripsi tanaman ubi jalar. Pertama-tama saya akan klasifikasi ubi jalar. Yang pertama, kingdom Plantae, spesies Ipomoea batatas, genus Ipomoea, kelas Convolvulacea, ordo Solanales. Morfologi ubi jalar. Ubi jalar Ipomoea batatas atau nama daerahnya daerah Banjarmasin, Gumbili, adalah sejenis tanaman budidaya. Bagian yang dimanfaatkan adalah akarnya yang membentuk umbi dengan kadar gizi karbohidrat yang tinggi. Di daerah Afrika atau daerah Papua, umbi jalar menjadi salah satu sumber makanan pokok yang penting. Umbi jalar secara umum memiliki dua bagian utama, yaitu bagian permukaan tanah yang terdiri dari bunga, batang, dan tangkai daun. Sedangkan bagian bawah tanahnya terdiri dari akar dan ubi. Satu, batang. Bentuk batang ubi jalar adalah membulat. Warna batang dominan hijau, kuning, ungu, dan kombinasi dari ketiganya. Pada permukaan batang yang masih muda terdapat rambut menyerupai bulu halus, tetapi cenderung rontok seiring dengan bertambahnya umur tanaman. Faktor eksternal yang mempengaruhi diameter batang diantaranya kesuburan tanah, suhu, air, tetapi faktor genetik merupakan karakter tetap. Dua, daun. Bentuk daun ubi jalar membulat, bagian tepi rata, ujungnya runcing, mirip seperti jantung, tapi ada beberapa jenis yang memiliki bentuk daun menjari. Daun bertangkai dan mempunyai panjang 4-20 cm. Umumnya warna daun adalah hijau dan ada beberapa yang berwarna ungu. 3. Tangkai daun. Tangkai daunnya berbentuk bulat kecil yang dengan warna hijau, ungu, atau kombinasi keduanya. Panjang tangkai dari batang sampai daun sekitar 3-20 cm. 4. Bunga. Bentuk bunga tanaman ubi jalar sangat cantik, menyerupai trompet yang tersusun dari 5 buah helai mahkota, kemudian 5 helai daun bunga, dan hanya ada 1 tangkai putik. Seringkali bunga ditemui dengan warna putih sampai keungu-unguan. Warna tersebut juga membentuk seperti motif sehingga menambah kesan cantik pada bagian bunganya. 5. Akar atau umbi. Bagian yang dapat dimanfaatkan dari tanaman ini adalah akarnya. Akar yang membentuk seperti umbi dan kandungan yang terdapat di dalamnya sangat banyak, sehingga bagian ini sering dimanfaatkan oleh banyak orang. Ukurannya pun bervariasi, ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Memiliki diameter besar sampai sedang. Warna umbi akan ditentukan sesuai dengan spesies, ada yang ungu, kuning, dan putih. Manfaat ubi jalar. Mengonsumsi ubi jalar mampu membantu menjaga kesehatan tubuh kita, sebab makanan ini mengandung banyak vitamin A, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Selain itu, ubi jalar juga menyediakan
37% kebutuhan akan vitamin C. Ubi jalar ukuran sedang yang sudah dipanggang hanya memiliki 105 kalori, sehingga cocok bagi Anda yang sedang menjalani program penurunan berat badan. Ubi jalar juga mengandung serat dan hampir tidak mengandung lemak. Kandungan nutrisi penting lainnya pada ubi jalar yaitu 20% pangan, 14% vitamin B6 dan 9% kalium. Selain itu, zat berkhasiat lain yang terdapat dalam ubi jalar antara lain kolin adalah zat serbaguna yang sangat penting bagi tubuh. Disebut serbaguna karena zat ini membantu proses kimiawi dalam sel saraf, membantu penyerapan lemak, serta mempertahankan struktur membran sel. Selain itu, kolin juga bermanfaat dalam membantu gerakan otot, tidur, belajar, dan mengingat. Yang kedua, beta karotin. Zat ini bukan hanya memberikan cerah pada ubi, tetapi juga memberi banyak manfaat. Beta karotin berperan dalam menunda penuaan dan melindungi tubuh dari berbagai penyakit, antara lainnya penyakit jantung, kanker, dan asma. Beta karotin dalam tubuh diubah menjadi vitamin A. Karena itu, mengonsumsi makanan yang mengandung beta karotin dapat membantu mencegah dan memperbaiki kerusakan mata, mencegah kerusakan syaraf, dan memperkuat kekebalan tubuh. Sel saraf dan serat dan kalium. Ubi jalar berukuran sedang mengandung 4 gram serat dan sekitar 430 mg kalium. Penting diketahui bahwa kulit ubi jalar mengandung dua zat ini, meskipun kulit ubi jalar yang berwarna coklat atau ungu itu sama-sama mengandung zat ini. Kesimpulan uji secara in vivo. 1. Hasil screening fitokimia pada simplicia dan ekstrak ubi jalar diperoleh senyawa metabolit sekunder, yaitu flavonoid, glikosida, saponin, tanin, steroid, atau triterpenoid. 2. Ekstrak etanol ubi jalar atau EEUJ mempunyai efek sebagai antimutagenik. Hasil uji efek antimutagenik menunjukkan bahwa EEUJ pada dosis 100 mg per kilogram berat badan sudah menunjukkan efek antimutagenik dengan jumlah mikronukleus yaitu 30,40 kurang lebih 2,977, dan pada dosis 200 mg per kilogram berat badan menunjukkan efek yang lebih baik dengan jumlah mikronukleus yaitu 12,80 kurang lebih 2,922, sedangkan pada dosis 50 mg per kilogram berat badan tidak efektif sebagai antimutagenik karena berbeda signifikan dengan kontrol normal. Sekian deskripsi tanaman ubi jalar yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufik hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.